Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Ya, Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ya, anak-anak, untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan absen. Mungkin hari ini ada yang tidak hadir. Semuanya hadir, Bu. Oh iya, baik. Ya, baik anak-anak. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang integrasi sosial. Ya, anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini yaitu anak-anak itu dapat diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari integrasi sosial, kemudian itu dapat menyebutkan satu syarat integrasi sosial, menyimpulkan bentuk integrasi sosial, mendeskripsikan proses integrasi sosial, serta mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu poin pertama, pengertian integrasi sosial. Dan yang kedua, syarat terjadinya integrasi sosial. Ketiga, bentuk-bentuk integrasi sosial. Keempat, proses terjadinya integrasi sosial. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial. Baik anak-anakku yang Ibu banggakan, sekarang kita akan masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian integrasi sosial. Ya, ada yang dapat menjelaskan apa itu integrasi sosial? Tidak ada, Bu. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa integrasi sosial itu merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Poin yang kedua yaitu syarat terjadinya integrasi sosial. Nah, anak-anak, syarat terjadinya integrasi sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adanya kesadaran kolektif dan yang kedua adanya konsensus. Ya, anak-anak, adanya kesadaran kolektif itu mengacu pada kesadaran yang ada pada masing-masing individu maupun kelompok yang berbeda mengenai cara pemahaman dan tindakan. Jadi anak-anak, kesadaran kolektif itu merupakan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu, manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Dalam artian anak-anak, manusia itu saling membutuhkan. Nah, anak-anak, tiap-tiap individu pada dasarnya akan bertindak dan berinteraksi dengan individu atau kelompok guna mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga individu tersebut cenderung akan membentuk ikatan sosial hingga pada akhirnya melahirkan integrasi sosial. Ya, untuk syarat terjadinya integrasi
integrasi sosial yang kedua yaitu adanya konsensus. Anak-anak, adanya konsensus ini mengacu pada kesepakatan mengenai nilai dan norma yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi anak-anak, dalam hal ini integrasi sosial itu terjadi karena adanya nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sejak lama. Ya, baik anak-anak, sebagai contoh dari adanya konsensus yaitu kita, ibu dan anak-anak adalah atau terlahir dari negara atau wilayah Indonesia. Secara otomatis kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, anak-anak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan bagian dari nilai dan norma yang mengikat kita sebagai warga negara Indonesia untuk hidup rukun, damai dan harmonis, dan terlepas dari fakta adanya perbedaan ras, suku, serta agama. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu bentuk integrasi sosial. Ya, anak-anak, bentuk integrasi sosial itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Integrasi normatif, dan 2. Integrasi fungsional, dan yang terakhir integrasi koersif. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif itu merupakan integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi anak-anak, integrasi normatif ini lebih dikhususkan kepada norma-norma yang terjadi dan yang berlaku di masyarakat. Anak-anak, sebagai contoh dari integrasi normatif yaitu misalnya masyarakat Indonesia itu dipersatukan dengan simbol atau biasa disebut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu ambil contoh lagi, misalnya peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, SMP Negeri 7 Malang. Nah, dengan adanya peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, itu dituntut agar anak-anak beserta guru dapat mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Nah, jadi anak-anak, integrasi normatif atau norma-norma yang dimaksud ini yaitu peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 7 Malang. Untuk bentuk integrasi yang kedua yaitu integrasi fungsional. Nah, anak-anak, integrasi fungsional ini terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Nah, anak-anak, integrasi fungsional ini terkhususnya mengacu pada akibat adanya fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat. Sebagai contoh, negara kita ini memiliki berbagai suku. Nah, dari berbagai suku tersebut dapat mengintegrasikan atau menyatukan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Nah, Ibu ambil contoh seperti suku Bugis. Suku Bugis itu mereka basicnya atau mata pencahariannya itu melaut. Nah, kemudian suku Jawa. Nah, Jawa ini umum, bisa Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, untuk Jawa ini lebih kepada bertani. Kemudian Minang. Nah, kalau suku Minang ini lebih kepada pandai untuk berdagang dan sebagainya.
Ya, selanjutnya bentuk integrasi sosial yang terakhir yaitu yang ketiga, integrasi koersif. Nah, integrasi koersif ini dilakukan dengan cara paksaan atau atas dasar kekuasaan yang dimiliki. Sebagai contoh itu misalnya kepolisian. Selanjutnya poin keempat yaitu proses integrasi sosial. Ya, anak-anak, proses integrasi sosial dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama akomodasi. Nah, akomodasi ini yang dimaksud yaitu keinginan untuk bekerja sama dari berbagai pihak. Jadi anak-anak, keinginan yang dimaksud ini tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Nah, selanjutnya kerjasama. Kerjasama yang dimaksud ini yaitu kerjasama dan meminimalisir perbedaan. Nah, kerjasama dan meminimalisir perbedaan yang dimaksud ini yaitu bergotong royong tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan sebagainya. Selanjutnya koordinasi. Nah, koordinasi yang dimaksud ini mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental. Selanjutnya yang terakhir asimilasi. Anak-anak, asimilasi yang dimaksud ini yaitu batas-batas akan hilang dan melebur menjadi satu. Batas-batas akan hilang dan melebur menjadi satu ini yang dimaksud di mana asimilasi ini digabungan dari akomodasi, kerjasama, dan koordinasi. Ya, seperti begitu. Ya, baik anak-anak, kita masuk ke poin yang berikut yaitu faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Nah, anak-anak, di dalam faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama homogenitas kelompok, di mana homogenitas kelompok ini pada masyarakat yang homogenitasnya tinggi tentu integrasinya sangat mudah tercapai. Nah, sebaliknya jika homogenitas kelompoknya rendah, maka integrasinya akan sulit tercapai. Nah, Ibu ambil contoh, misalnya kelompok atau masyarakat dengan satu suku bangsa. Nah, itu akan menimbulkan homogenitas yang sangat cepat. Sebaliknya juga akan begitu. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Nah, anak-anak, besar kecilnya kelompok ini di mana jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggotanya. Nah, sebagai contoh, misalkan di dalam kelas kita, yaitu kelas 8C. Nah, di dalam kelas 8C memiliki banyak sekali murid. Nah, maka proses terjadinya integrasi sosial tersebut akan lambat. Nah, sebaliknya, jika di dalam kelas 8C muridnya sedikit, maka proses terjadinya integrasi sosial semakin cepat. Nah, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial selanjutnya yaitu mobilitas geografis. Nah, mobilitas geografis ini di mana semakin sering anggota suatu masyarakat pulang dan pergi
atau datang dan pergi, maka semakin mempengaruhi proses integrasi sosial. Nah, sebagai contoh itu, ibu kan seorang pendatang atau ibu kan seorang perantau yang menuntut atau mencari ilmu di Kota Malang. Nah, pada saat libur semester, pasti ibu akan balik lagi ke daerah asal ibu, Ambon. Nah, dengan pulang dan pergi berbeda tempat tinggal, maka pastinya ada penyesuaian atau membutuhkan penyesuaian di lingkungan kampus ibu atau lingkungan daerah ibu menuntut ilmu begitu. Karena mengingat adanya perbedaan bahasa, bahasa, logat, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi yang terakhir yaitu efektivitas komunikasi. Nah, untuk efektivitas komunikasi ini, di mana semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat integrasi sosial tercapai. Nah, efektif komunikasi yang dimaksud ini, semakin kita sering berkomunikasi, maka proses integrasi sosial itu cepat atau penyesuaiannya cepat tercapai. Nah, sebaliknya, jika kita tidak sering berkomunikasi, maka proses integrasinya akan lambat. Begitu. Ya, baik anak-anakku yang ibu banggakan, itu tadi materi kita tentang integrasi sosial. Nah, dari penjelasan ibu tadi, mungkin ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Paham, Bu. Ya, baik, karena tidak ada yang bertanya, ibu berikan tugas untuk minggu depan. Tugasnya yaitu merangkum materi kita pada pagi hari ini. Nah, tugasnya dicatat dan dikumpulkan minggu depan. Baik anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Sebelum ibu akhiri, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.